Rabbikal a'la. Pada ayat yang terakhir yang kita baca adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka. Sa di sini menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Kami akan membacakan kepadamu. Artinya ya Muhammad. Kami akan bacakan kepadamu Al-Quran. Fala tansa, maka kamu tidak akan melupakannya. Ini bisa berarti dua, tapi yang paling umum artinya kamu tidak akan pernah lupa lagi ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. Tapi ada pendapat lain mengatakan sebagai perintah, artinya kamu jangan lupakan. Nah, tapi yang masuk di sini bahwa Rasulullah tak pernah lupa lagi satu pun ayat yang dibacakan kepadanya. Nah, itu ayat yang ke-5. Sekarang kita masuk ayat yang ke-6. Illa masya Allah. Ke-7 ya. Ya. Illa masya Allah. Illa adalah huruf istisna yang artinya pengecualian. Nah, pengecualian. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah atau apa yang Allah hendaki. Nah, kecuali apa yang Allah hendaki, tentu sebagai manusia biasa beliau juga punya sifat lupa, tapi terhadap Al-Quran dia tak satu pun lupa. Nah, innahu ya'lamul jahra, sesungguhnya dia ya'lam, mengetahui al-jahra. Jahra artinya sesuatu yang nampak, jahar, jelas, nyata, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba. Itu namanya jahar. Allah sungguh mengetahui perkara atau semua yang jahar. Wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi bagi hambanya. Jadi di sini ya'lamu ma yajharu bihil ibad. Dia tahu apa saja yang jahar, nampak oleh hamba-hambanya. Wa ma yukhfunahu, dan Allah pun juga mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Berupa apa? Min aqwalihim, ada perkataan yang mereka sembunyikan, atau af'alihim, perbuatan yang mereka sembunyikan. Allah tahu. Semua tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi min zalika syai'un, sedikit pun tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi semua Allah tahu. Bahkan jangankan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, yang terlintas dalam hati pun Allah tahu. Bahkan yang terlintas dalam hati pun juga nanti akan dihisab. Kan pernah ketika turunnya akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan seterusnya. Ini berat bagi sahabat. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kalian sembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian nampakkan, Allah tahu, Allah akan menghisab. Lalu sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, merasa berat. Ya Rasulullah, bukankah kami sudah beramal, kami sudah melaksanakan sholat, kami sudah berpuasa, kami sudah berjihad, kami sudah bersedekah, berinfak. Kenapa hal kecil yang tersirat di hati pun masih dihisab oleh Allah? Itu yang mereka berat. Padahal kita sudah sholat fardu, sholat sunat, puasa. Kenapa yang terlintas masih dihisab oleh Allah? Ini yang mereka berat. Kalau kita mungkin tidak menjadi perhatian. Yang besar pun bisa lah. Itu pertanda kebodohan.
Para sahabat sekecil apapun menjadi perhitungan. Nanti yang tersirat di hati pun akan dihisap. Itu jadi menjadikan mereka berat. Lalu amanar rasul bima unzila. Rasul itu turun apa yang diturunkan kepadanya, itu juga orang-orang beriman. Akhirnya ayat ini menekankan bahwa apapun harus diimani, harus taat dan patuh. Akhirnya sahabat yang komplain tadi, ya kalau begitu sudahlah, terpaksa kita terima. Mereka terima. Artinya dengan rela hati, mesti berhati-hati lagi terhadap apa yang tersirat di hati pun juga harus diperhitungkan. Nah ini, jadi wa ma yakhfa, apapun yang tersembunyi, baik perkataan perbuatan, tak satu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-7. Sekarang ayat yang ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra. Dari kata yasara. Yasara asalnya yin, sin dan ra. Lalu di tengahnya pada ain fiilnya dibuat tasdid atau ditambah 2 ain. Fa'ala yassara. Nah, itu fungsinya berangsur-angsur. Kalau yassara artinya mudah, Allah mempermudah secara berangsur-angsur. Itu makna secara kebahasaan. Baik. Jadi ayat yang ke-8, dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Yassara, kami mudahkan kamu lil yusra, kepada jalan yang mudah. Sudahlah jalan yang mudah, Allah mudahkan lagi. Itu artinya kami beri kamu taufik menjalankan agama ini dengan mudah. Itu artinya semua yang ada di dalam agama kita ini semuanya mudah. Ya. Kalau ada yang merasa agama ini sulit, itu karena ketidaktahuannya. Agama ini Allah ciptakan untuk kemudahan, baik untuk kehidupan dunia, lebih lagi di akhirat. Tidak ada yang berat. Jadi kira puasa itu berat, nah. Malah tak puasa yang berat. Hah? Ya kan? Kalau tak puasa, badan berat, berpikir berat, kurang cerdas, menghafal susah, maunya tidur terus, malas, itu kalau tak puasa. Mudah datangnya sakit-sakitan, tapi dengan puasa hidup jadi mudah. Pikiran segar, jauh dari masa malas, badan sehat. Saya dulu pernah membaca pemikir Yunani dulu sebelum datangnya Islam seperti Aristoteles. Kita bukan menjadikan mereka panutan, tidak. Tapi ada sisi yang baik yang bisa diambil. Mereka itu walaupun non Muslim, kafir, mereka pemikir hebat itu Yunani. Mereka tak bisa berpikir melahirkan ide-idenya kalau mereka tak berpuasa. Maka mereka mewajibkan diri mereka berpuasa. Itu artinya puasa menjadi kebutuhan. Allah sediakan puasa kepada kita untuk kemudahan. Jadi agama Islam ini Allah berikan, turunkan melalui Nabi kita Muhammad untuk kita, untuk memudahkan hidup kita. Ingat, kalau ada yang sulit, bisa jadi salah paham. Jadi kalau ada pemahaman agama yang sifatnya ijtihad para ulama, sepertinya menyulitkan kehidupan kita, itu dipertanyakan dulu. Itulah pemahamannya. Sebab agama ini prinsipnya mudah. Dalam hadis dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tidak ada yang sulit. Malah kalau tak beragama yang sulit. Maka di sini kata Ibnu Katsir, tusahhilu 'alaika 'alal khair
wa aqwala. Kami mudahkan bagimu Muhammad, ini makna zahirnya, kami mudahkan bagi Muhammad melakukan segala kebaikan dan perkataan-perkataan yang baik kami mudahkan. Hendaklah inilah prinsip kita. Mohon kepada Allah mudahkan diri kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mengucapkan di lisan kita perkataan yang baik saja. Karena tadi jangankan perkataan yang terlintas di hati pun juga akan dihisab. Nah, jadi itu makna kami mudahkan bagi Muhammad melakukan perbuatan baik dan mengucapkan perbuatan baik. Wa nasra'u laka syar'an sahla samha mustaqima adla. Kami berikan kepadamu syariat yang mudah. Syariat yang mudah, samhah, penuh dengan kelapangan, toleransi. Jadi Islam itu lapang, toleransi. Mustaqimah, lurus. Adil, lurus. La iwajaja, tidak ada kebengkokan dalamnya. Tujuannya satu, menuju keridhaan Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala haraj, tidak ada kesulitan, wala usrun, tidak ada kepayahan, tidak ada. Itu prinsipnya agama Islam. Ayat yang berapa lagi? 9 ya. Ayat yang ke-9. Usahakan selesai ya malam ini. Karena surat ini sering dibaca dalam tarawih. Ya kan? Ya. Disunahkan. Rakaat pertama dalam witir Al-A'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Yang ketiga Al-Ikhlas. Dalam hadis lain dikatakan rakaat ketiga itu 30. Tapi dalam hadis lain dikatakan Al-Ikhlas saja. Boleh. Fazakir di sini menunjukkan apa namanya? Bisa sebagai sebab atau akibat, maka zakir, berilah ingat atau beri peringatan. Bukan dikatakan azkir atau uskur, bukan. Kalau uskur ingatlah. Ini zakir dalam bentuk fa'ala yufa'ilu, taf'il, fi'il isim amarnya fa'il, zakir. Itu artinya terus menerus berilah peringatan, beri peringatan. Wa zakir fa'inna zikratan fa'inna zikratan wal mu'minin wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat apa itu? Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Di sini Allah perintahkan fazakir in nafa'atiz zikra. Kalau letterletnya Muhammad beri peringatan, in itu diartikan jika nafa'atiz zikra, peringatan itu bermanfaat bagi orang yang diberikan peringatan. Kalau begitu, kalau seandainya apa yang kita sampaikan berupa nasihat, peringatan tidak bermanfaat, ya sudah penting dulu, jangan diingatkan dulu. Artinya mungkin belum sesuai dengan daya tangkap akal mereka. Itu makna yang paling umum. Kalau begitu, kata Ibnu Katsir, zakir haitsu tadfa'u tazkira. Muhammad beri peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Oleh karena itu, yukhazul adabu fi nasril ilmi. Diambillah dari ayat ini, dalam menyampaikan ilmu mesti ada adabnya. Bagi seorang guru, apa itu? Ada adabnya dalam menyampaikan ilmu. Fala yadha'u inda ghairi ahli. Jangan kamu sampaikan ilmu kepada orang yang tak mampu untuk menangkapnya. Sia-sia, mubazir, jangan. Ini sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ma anta bil muhaddisin qauman hadisan la tablughu quluhum illa kana fisnatan li ba'dihim." Tidaklah kamu menyampaikan suatu berita atau suatu ilmu kepada suatu kaum yang tidak bisa dijangkau oleh akal mereka, kecuali itu akan mendatangkan fitnah.
Jadi kalau begitu lihat kepada siapa berbicara. Kalau belum mampu menangkap, jangan sampaikan dulu, nanti akan jadi fitnah. Karena ada tangkap manusia ini berbeda. Nabi pun dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat kan berbeda-beda. Walaupun pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda. Masuk? Belum. Kan? Baik. Nah, waqal haddisin nas bima ya'rifun. Dia mengatakan Ali, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasulah? Apakah kamu ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Maka berbicara sesuai dengan dia tangkap mereka. Tapi dalam tafsir yang lain ada yang berpendapat begini. Fazakir inna fati zikra. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan apapun pasti akan bermanfaat. Ada yang menafsirkan begitu, juga ulama tafsir. Tapi yang paling umum oleh Ibnu Katsir mana yang pertama tadi, sampaikan peringatan jika peringatan bermanfaat, tentu sesuai dengan daya tangkap mereka yang menerima peringatan itu. Kalau begitu, kalau mana yang kedua, berikan peringatan karena bagaimanapun peringatan pasti akan bermanfaat. Kalaupun ditolak oleh orang yang diberikan peringatan, pendapat kedua ini paling tidak bermanfaat bagi orang yang memberikan peringatan, menambah kesadaran dirinya, menambah ilmunya. Kalau seandainya orang yang diberi peringatan tidak menerima, minimal bagi dia bermanfaat, ya kan? Karena ketika kita menyampaikan kebaikan, paling tidak kita terdorong untuk mengamalkan. Karena ingat ayat Allah, ancaman orang yang mengatakan sesuatu lalu tidak mengamalkan. Memang ada sebab nuzul juga ayat itu. Maksudnya di sini kalau orang sudah berjanji melakukan sesuatu, dia sendiri melakukan, lalu dia tidak melakukan, baru itu dikenai ayat dalam surat As-Saff itu ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Tapi kalau ada orang menyampaikan, mengajak bapak-bapak, ibu-ibu tunaikanlah ibadah haji, dia tak berhaji. Tapi kenapa dia tak haji? Karena tak mampu. Itu tak kena. Perintah haji wajib disampaikan, karena itu dakwah ajaran Islam. Tapi perihal dia tak berhaji karena dia belum mampu. Kalau dia mampu, dia wajib. Beda kalau dia mengajak orang berhaji, tapi ketika dia mampu tak mau menunaikan haji, itu baru bersalah. Itu tak boleh. Baik. Ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lihat tafsirnya. Amin. Sayazakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Sayazakkaru, akan mendapat peringatan atau bermanfaat peringatan yang disampaikan kepadanya itu bagi siapa? Bagi orang yang yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Orang yang tak punya rasa takut kepada Allah, nauzubillah, bagaimanapun dasarnya pelajaran disampaikan, belum tentu dia bisa mengambil pelajaran. Mudah Allah jadikan hati kita hati yang lembut, mudah mendapatkan setiap peringatan Allah datang menjadi pelajaran bagi kita. Nah, yakhsha artinya takut. Ada yang mengatakan yakhsha itu ketakutan yang objeknya adalah yang maha besar, hanya Allah. Jadi di sini yang takut, yang sebenar-benar takut
itu dipergunakan dengan bahasa khasyah yang fi'il mudhari'nya yakhsha, takut kepada Allah. Beda dengan rasa khauf. Khauf itu rasa takut yang sementara. Tapi kalau yakhsha itu takut yang sesungguhnya, yang mengalahkan segala rasa takut. Kalau kita sudah memiliki rasa khasyah, rasa takut, benar-benar takut kepada Allah, semua ketakutan yang lain akan hilang. Dia akan menjadi wali Allah. Wali Allah itu orang yang selalu istiqomah menegakkan agama Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah, itu wali Allah. Ganjarannya mereka akan terhindar dari rasa takut dan rasa sedih dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi kalau kita masih ada rasa takut, cemas dalam kehidupan dunia ini pertanda jauhnya kita dari ketakwaan kepada Allah yang sesungguhnya, jauh dari istiqomah dalam menjalankan agama. Wali Allah itu orang beriman dan istiqomah dalam menjalankan agama, sehingga jauh dari rasa takut, rasa sedih. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, arti ayat ini, sayattakhizu bima tablu Muhammad bin qalbuhu yakhshallah wa ya'lamu annahu mulaki. Akan mendapat pelajaranlah dengan apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad, orang yang dalam hatinya yakhshallah, benar-benar takut yang sesungguhnya kepada Allah. Wa ya'lamu annahu mulaki, dan dia benar-benar sadar, paham, mengetahui dia pasti akan berjumpa dengan Allah. Maka berjumpa dengan Allah itulah yang mesti menjadi perhitungan. Itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Saat berjumpa dengan Allah itu yang ditakutkan. Kapan? Saat dihisab. Semua dihisab. Waktu yang Allah berikan dihisab. Nikmat kecil besar semua dihisab. Ilmu dihisab, harta dihisab, umur dihisab. Semua dihisab. Itu yang sangat ditakutkan. Maka orang yang takut seperti itulah peringatan Allah akan wafat baginya. Juga mesti ukur hati kita masing-masing. Kalau setiap datangnya peringatan Allah, ada ayat Al-Quran dibacakan kepada kita, ada hadis Nabi dibacakan kepada kita, ada musibah, ada bencana, tidak lagi menggugah hati kita untuk meningkatkan rasa takut atau takwa kepada Allah, itu hati-hati. Dan jangan hati sudah mati. Hati yang mau batu itu cepat-cepat sadar, sebelum terlambat. Mohon menangis dalam sholat malam, minta kepada Allah ganti hati yang mati itu dengan hati yang hidup. Dirinya hati yang hidup mudah menangis ketika mendapat peringatan Allah, bertambah imannya ketika dibacakan ayat Al-Quran. Kalau kita jauh daripada itu musibah. Itu musibah. Nah, baik, kita sholat dulu. Kita tutup untuk sementara, berarti sampai ayat yang ke-10 ya. Nasrullahi wa rasulul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.